4 tips harmonis untuk pasangan supaya tidak sering bertengkar. Simak penjelasannya. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Novi Mardiana, masih di Garudo Channel. Oke, apa kabar semuanya? Aku harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, langsung aja di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mengenai tentang inspirasi kita. Oke, bagi kalian yang belum subscribe dan belum bergabung di channel saya, silahkan subscribe dan tekan tombol linknya agar kalian bisa mengikuti terus notifikasi baru tentang inspirasi kita bersama Novi Mardiana di Garudo Channel. Oke, langsung kita bahas konten kita hari ini, yaitu tentang 4 tips harmonis untuk pasangan supaya tidak sering bertengkar. Menjadi pasangan yang harmonis mungkin terlihat mudah, tapi akan terasa sulit bagi mereka yang sedang bertengkar. Mereka yang bertengkar itu bukannya tak mau hidup tenang dan harmonis, tapi karena memiliki ketidakmampuan di dalam menahan diri dan memahami pasangannya. Hal tersebutlah yang seringkali membuat keadaan semakin buruk dan menjadi tak terkendali. Hal kecil yang menjadi besar dan hal yang besar kian membesar sehingga tak jarang kondisi ini berakhir tragis untuk hubungan mereka. Tentu saja kondisi yang tak pernah diharapkan oleh siapapun ini pada akhirnya hanya akan menjadi suatu bentuk penyesalan semata. Lantas bagaimana tipsnya supaya ketika ingin memulai hubungan ataupun saat sudah menjalannya agar tetap harmonis? Oke, langsung aja ke tips yang pertama, yaitu tetap tenang. Sebelum mulai diskusi, ada baiknya kita mampu menahan ego. Perhatikan intonasi saat kita bicara, usahakan jangan pakai nada tinggi. Ingat selalu bahwa kita sedang bicara dengan orang yang disayang. Apakah kita tega melukai perasaannya? Jikalau merasa belum mampu mengontrol emosi, sampaikan kepadanya untuk minta jeda. Ingat ya, jeda bukannya minta selesai. Jika justru pasangan tidak bisa menerima, jelaskan bahwa ini kondisi sementara. Salah satu pihak perlu untuk menenangkan diri. Oke, kita kupas yang pertama, yaitu tetap tenang. Oke, jadi sebelum memulai sebuah pembicaraan atau sebuah diskusi, ada baiknya kita mampu menahan ego masing-masing, ya. Jadi kita perhatikan intonasi saat kita bicara, usahakan jangan pakai nada tinggi atau nada kesal atau nada keras ataupun nada kasar, ya. Ingat bahwa kita tuh sedang bicara dengan orang yang kita sayang, ya. Apakah kita tega melukai perasaannya? Nggak mungkin kan seperti itu. Jikalau merasa belum mampu mengontrol emosi, sampaikan kepadanya untuk minta jeda, seperti yang disebut tadi ya. Jadi minta jeda tuh maksudnya tuh udah kita sebaiknya diam dulu, ya. Kita nggak usah komunikasi dulu sementara waktu, ya. Jeda berapa hari, ya, atau mungkin 3 hari atau mungkin 2 hari atau mungkin 1 hari, jangan ngomong dulu, ya. Jadi untuk apa ya, introspeksi diri sendiri lah intinya, ya. Apa sih apakah kesalahanku, apakah kesalahannya, apakah ada yang perlu diperbaiki, apakah ada yang perlu betulkan, atau kita harus gimana. Jadi kita mengambil waktu untuk hening sejenak, menenangkan diri, intinya seperti itu, ya. Jadi ingat, jeda itu bukan minta selesai, atau jeda itu bukan berarti kita minta udahan, ya, tapi kita minta waktu sementara untuk menenangkan diri, intinya seperti itu, ya. Kalau misalkan jika justru pasangan tidak bisa menerima, ya jelaskan bahwa ini kondisi sementara, ya. Salah satu pihak perlu untuk menenangkan diri, ya. Ini mungkin jalan terbaik seperti itu, ya. Nah, mungkin nanti kalau misalkan udah tenang, udah bisa bicara dengan baik lagi, mulai untuk pembicara baik-baik lagi seperti itu, ya. Sekarang tips yang kedua, yaitu mulailah dengan menceritakan persepsi personal. Katakan kepadanya bahwa apa yang terjadi ini karena persepsi pribadi semata. Jika memang itu kesalahan dia, nyatakan bahwa ini adalah persepsi saja. Bisa jadi benar, bisa juga salah. Kondisi ini sebenarnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada kita agar dapat mengemukakan pendapat dan tidak dikatakan bahwa ini menjadi penilaian yang bersifat egois
serta satu tuduhan kepadanya. Oke, kita bahas yang kedua, yaitu mulailah dengan menceritakan persepsi personal. Maksudnya apa ya? Jadi katakan padanya bahwa apa yang terjadi ini adalah persepsi pribadi. Jadi kayak semacam apa ya? Ini adalah pendapatku sendiri lah gitu. Ini asumsiku sendiri lah gitu ya. Jadi jika memang ini kesalahan, dia nyatakan bahwa ini adalah persepsi saja gitu kan. Bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak benar atau salah seperti itu ya. Jadi kondisi ini sebenarnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada kita agar dapat mengemukakan pendapat ya. Entah pendapat apa aja, yang penting kita bisa mengemukakan sebuah pendapat ya. Dan tidak dikatakan menjadi penilaian yang bersifat egois serta satu tujuan kepadanya. Jadi nggak mengarah itu tertuju tujuan pada satu orang. Ini hanyalah untuk hal yang apa ya, kita bebas mengemukakan sebuah pendapat tentunya seperti itu ya. Tapi persepsi kita belum tentu benar atau salah. Jadi ini harus ada pemahaman gitu ya. Jadi nggak boleh langsung mempunyai asumsi atau pendapat ini salah, ini benar. Tidak boleh seperti itu karena ini hanya sebuah persepsi saja gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga adalah pahami apa yang jadi kemauan masing-masing. Beradu pendapat itu harus ada tujuannya, yaitu menyelesaikan masalah. Jika tidak dengan pandangan demikian, namanya bukan adu pendapat, tapi sama saja ngedumel, berkeluh kesah, atau mau menang sendiri. Jadi sebaiknya sebelum memulai argumen harus jelas dulu kita maunya apa, dia maunya apa. Sampaikanlah apa yang kita mau dan bertanggung jawablah atas apa yang kita inginkan. Oke, kita bahas yang ketiga, pahami apa yang menjadi kemauan masing-masing ya. Jadi gini, beradu pendapat atau beradu opini ya, itu harus ada tujuannya ya, yaitu menyelesaikan sebuah masalah ya. Jika tidak dengan pandangan demikian, namanya bukan adu pendapat ya, disebut seperti itu ya di sini ya gitu ya. Tapi sama saja ngedumel ya, ngomel-ngomel sendiri, berkeluh kesah, kesel dengan diri sendiri ya, atau maunya menang sendiri seperti itu ya. Jadi sebaiknya sebelum memulai argumen tuh harus jelas dulu kita maunya apa dan dia maunya apa ya. Jadi jangan sampai kita diam-diaman aja gitu. Misalnya kita yang maunya, aku tuh maunya begini, tapi kamu cuma gue tuh maunya gini, tapi dia nggak ngerti-ngerti. Kesel gue beneran, sumpah gue kesel deh. Dia nggak peka banget sih jadi orang, gue tuh kesel banget. Padahal gue maunya ini, kenapa dia nggak ngerti? Nggak bisa begitu. Jadi kita harus ngomong, gue tuh maunya begini. Jadi tahu apa yang dimau pasanganmu. Sedangkan kalau misalkan dia punya masalah yang sama ya, dia juga harus ngomong, aku tuh maunya begini gitu ya. Jadi harus sama-sama ngomong, tidak ada ceritanya namanya orang itu bisa langsung peka, itu nggak bisa kalau dia nggak ngomong. Manusia itu kan bukan Tuhan, bukan malaikat ya. Jadi nggak bisa. Kalau misalkan harus bisa, harus mengetahui isi hati orang itu belum tentu bisa. Ininya seperti itu ya. Jadi harus tahu jelas dulu kita maunya apa dan dia maunya apa. Dan sampaikan apa yang kita mau dan bertanggung jawab atas apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi kalau kita misalkan udah ngomong aku maunya gini, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita mau ini. Ini seperti itu ya. Sekarang yang keempat adalah satu masalah hanya untuk satu waktu. Jangan merasa sanggup menyelesaikan banyak masalah dalam satu waktu. Tidak akan mungkin. Kalaupun mungkin, biasanya itu tidak akan optimal. Cari apa yang menjadi prioritas permasalahannya dan fokus saja di situ. Jangan melebar kemana-mana karena itu tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan. Lantas bagaimana jika masalah sudah menumpuk? Ajak pasangan untuk berkompromi agar mau menyelesaikan permasalahan satu persatu. Karena jika sejak awal diselesaikan tentu tidak akan menumpuk, bukan? Oke, kita bahas yang keempat, yaitu satu masalah hanya untuk satu waktu. Oke, jadi di sini sebutkan ya, jangan pernah merasa sanggup menyelesaikan banyak masalah dalam satu waktu, karena itu tidak mungkin. Ya, kenapa tidak mungkin? Ya, karena kalaupun mungkin itu biasanya tidak akan optimal. Ya, jadi cari apa dulu prioritas permasalahannya dan fokus saja di situ. Jadi hanya bisa menyelesaikan masalah dalam satu waktu, nggak bisa menyelesaikan masalah dalam
menyelesaikan banyak masalah dalam satu waktu ya, karena tidak akan selesai seperti itu ya. Jadi jangan sampai ya melebar kemana-mana, karena itu tidak akan pernah menyelesaikan permasalahannya gitu loh. Terus kemudian bagaimana jika masalah sudah menumpuk? Maka ajaklah pasangan untuk berkompromi agar mau menyelesaikan permasalahan itu satu persatu ya. Karena jika sejak awal diselesaikan tentu tidak akan menumpuk gitu. Jadi satu masalah satu waktu, satu masalah satu waktu. Sehingga tidak terjadi penumpukan masalah dan banyak masalah sehingga sulit untuk diselesaikan gitu ya. Jadi sekali lagi, selesaikan masalah satu hanya untuk satu waktu, bukan banyak masalah untuk satu waktu ya. Oke, demikian penjelasan keempat tips tersebut. Satu hal yang perlu diingat bahwa ini haruslah dijalankan untuk kedua belah pihak. Jangan hanya menjadi keinginan sepihak semata. Harmonis itu adalah kemampuan kita menciptakan kebahagiaan untuk semua pihak, bukan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Egois namanya jika demikian. Oke, itu tadi 4 tips harmonis untuk pasangan supaya tidak sering bertengkar ya. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian semuanya yang ingin menjalin hubungan lebih harmonis lagi sehingga tidak terjadi pertengkaran yang hebat ya. Semoga 4 tips tadi bisa dilakukan sehingga tercipta hubungan yang sangat harmonis dan relasi yang baik dalam sebuah hubungan antara pasangan yang satu dengan yang lainnya. Terima kasih bagi yang udah nonton video aku dari awal sampai habis. Terima kasih juga atas like, komen, dan subscribe-nya. Dan mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata seperti aku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan tetap seperti biasa aku doakan semoga semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasihmu kepada orang lain dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati semuanya. God bless always. Sampai ketemu lagi di video-video terbaru, tentunya bersama Novi Mariana di Garuda Channel, mengupas tentang inspirasi cinta yang lainnya. Sampai jumpa lagi kesempatan dan tetap salam inspirasi. Bye-bye.